daripada kalau bicara tadi warfare gitu, perang, si musuh ini kenapa harus pilih Indonesia gitu, maksudnya yang jadi pertanyaannya kenapa Indonesia gitu, good place, good market yang tadi. Ya, klasik kok itu klasik banget kok itu. Tadi saya bilang strateginya bukan untuk kemudian apa namanya membantai, tetapi lebih kepada untuk penaklukan, karena mereka juga berkepentingan terhadap market. Kalau orang Indonesia habis dibunuh semua terus nggak ada pasar kan juga mereka pusing. Jadi alasan pertama ya alasan jumlah penduduk market pasti. Yang kedua kekayaan alam. Kalau kita tidak mampu mengelola tadi karena kualitas generasi kita sudah makin rusak, terjadi degeneratif, kita tidak mampu kan mengelola kekayaan alam kita sendiri. Ya mereka yang ambil alih. Jadi ya kalau Indonesia bukan Indonesia seperti hari ini dengan kekayaan alamnya, mereka juga nggak ngeliat itu penting-penting amat kok. Gitu. Ya. Dan itu apa artinya dalam bentuk yang berbeda sebetulnya. Proses itu juga sudah terjadi sebelumnya. Jangan pikir tidak pernah terjadi. Kan saya mengatakan gitu. Mari tengok saudara-saudara kita di Afrika sana. Gitu. Sudah dijarah habis semua, ya sudah ditinggalkan begitu. Habis sudah. Udah habis. Habis. Itu tinggal saja. Maka di sana tinggal kemudian orang-orang Afrika di sana kelaparan ya sudah. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dieksploitasi di sana, sudah habis ya sudah tinggal. Tapi kalau mereka masih punya potensi kekayaan alam ya pasti beda. Jadi dirusak, pengerusakan. Nah, ini yang saya katakan ya crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pengertian sesungguhnya adalah itu. Boleh saja ada yang tidak setuju bahwa narkoba tidak bagian dari itu, ya silakan saja. Loh ya, mari kita berdebat di sini gitu tentang itu. Tapi ya Pak, tadi kalau yang saya lihat masyarakat sekarang tuh di Indonesia sebetulnya walaupun pemerintah memang mengeluarkan tentang darurat narkoba dan sebagainya, saya kok menangkap kesan adanya skeptisismenya gitu dari masyarakat, bahwa masyarakat sendiri juga sudah tidak percaya gitu dengan pemerintah yang sekarang. Walaupun ya seperti kemarin ini ada hukuman mati dan sebagainya. Nah, dari masyarakat sendiri sepertinya sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah gitu. Nah, kira-kira seandainya gitu, kalau misalnya masyarakatnya sendiri sudah tidak percaya pada pemerintah, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan hal ini gitu, Pak? Hal yang langsung bisa dilakukan gitu untuk supaya hal ini tidak jadi virus yang semakin lama malah jadi bom waktu gitu. Kalau ada kekhawatiran dan ada harapan dalam situasi seperti ini. Kekhawatiran saya yang muncul adalah ketika distrust itu semakin menguat. Karena tadi aturan hukum tidak lagi bisa ditegakkan, atau kalau dalam bahasa mereka hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu kan menimbulkan distrust. Dan distrust itu bisa memicu pada rasa frustasi yang luar biasa. Karena mereka tidak lagi percaya kepada siapa. Dan pada tingkat itu yang terjadi adalah proses amuk. Jadi kalau dalam bahasa kita yang kita kenal hari ini,
kemudian akhirnya rakyat, masyarakat melakukan proses main hakim sendiri. Jadi proses main hakim itu muncul karena tadi distrust sebetulnya dengan sistem yang ada, proses penegakan hukum yang ada. Nah, tinggal kita lihat main hakimnya di skala apa. Kalau di dalam skala kecil, digebukin, maling, segala macam, itu. Tapi dalam skala yang masif besar, maka yang terjadi adalah konflik horizontal. Itu bisa terjadi. Maksudnya apa? Iya, konflik horizontal. Mereka tidak lagi percaya dengan aturan sistem yang ada. Bahkan kemudian muncul kebencian terhadap para penyelenggara penegakan hukum. Karena tadi mereka alih-alih mereka mendapatkan perlindungan. Kalau dalam bahasa kerennya kan to serve and to protect. Ya kan? Iya, to serve and to protect. Serve ke siapa, protect siapa yang diprotek. Kan itu Kepentingannya. Oh iya, gitu kan. To serve and to protect dalam kurung 86, gitu kan. Kan itu yang terjadi. Artinya bukan rakyat kecil yang tidak bisa bermain 86 pasti. Mereka yang bisa bermain 86 yang kemudian to serve and to protect. Dan jangan salahkan rakyat kalau sampai pada titik tertentu kemudian muncul kemarahan mereka dalam bentuk amuk yang luar biasa. Tinggal kemudian triggernya apa itu saja. Dan itu hanya menunggu waktu. Karena ini sudah bom waktu. Itu kekhawatiran saya sebetulnya. Tetapi ini, potensi negatif ini bisa menjadi positif. Dengan cara apa? Energi tadi dikanalisasi dalam satu bentuk revolusi. Akan menjadi positif. Dari amuk yang cenderung menjadi anarkis menjadi proses revolusi. Karena kalau revolusi kita bicara tentang jebol dan bangun. Digeser. Energi itu, energi kemarahan itu menjadi energi perbaikan. Tapi saya nggak tahu, apakah kita masih punya waktu untuk itu. Dan seberapa mau rakyat terlibat di dalam proses ini. Karena kata kuncinya kan rakyat sendiri. Mereka tetap ingin menjadi korban, playing the victims, atau mereka mau menjadi tadi penyelamat bagi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau mereka ingin menjadi penyelamat bagi dirinya sendiri dan kemudian melakukan sesuatu demi masa depan mereka dan anak-anak mereka, generasi yang akan datang, maka pilihannya adalah revolusi. Tapi kalau mereka tidak mau melakukan itu dan mereka menyerahkan diri sebagai korban, ya silakan. Karena kalau yang tadi yang saya bilang, kalau saya bicara tentang kekhawatiran, maka yang ada adalah lose-lose, zero sum game namanya. Nggak ada yang menang, hancur semua. Karena yang terjadi adalah riot, chaos. Kalau revolusi enggak. Kuncinya ada di tangan rakyat. Iya. Iya. Kembali kepada rakyat sendiri. Mereka harus menjadi penentu atas nasibnya dan masa depan mereka sendiri. Dengan situasi yang ada hari ini, jangan serahkan kepada para penyelenggara negara. Nggak bisa. Kita tidak punya lagi perlindungan kok hari ini. Siapa yang melindungi kita, rakyat? Kecuali kita sendiri. Jadi, jangan biarkan kemudian kita menjadi korban. Karena
ketika kita diam, kita akan mati ditindas. Lebih baik kita bergerak. Kalaupun mati, karena kita bergerak. Karena kita melakukan sesuatu. Jadi pilihannya kan sama sebetulnya. Diam pun mati kok ditindas. Kalaupun mati, sama-sama harus mati. Lebih baik kita bergerak, berjuang gitu. Untuk menyelamatkan tadi nasib masa depan negeri ini di mana kita hidup di sini. Jadi sama, risikonya sama. Kita masih bisa tetap optimis tidak? Kalau saya optimis. Saya optimis. Saya optimis. Karena ada bahasa yang sederhana. Tuhan mendengar doa kaum tertindas. Bukan hanya mendengar. Tuhan mengabulkan doa kaum tertindas. Doa tentu dalam pengertian tidak semata-mata tentang sebuah aktivitas melantunkan, melafadzkan doa-doa secara lisan, tetapi doa harus dipahami sebagai satu tindakan, perbuatan, sebagai suatu upaya. Itu doa. Jadi kalau saya tadi bicara tentang bagaimana rakyat harus terlibat untuk menentukan nasib masa depannya sendiri dengan melakukan satu perubahan yang disebut revolusi, itu adalah bagian dari doa. Dan kalau sudah begitu, jadi tidak ada yang pernah bisa memadamkan api itu.